Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah sama-sama meyakini bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Dan ini adalah salah satu dari keistimewaan ajaran Islam yang merupakan karunia yang luar biasa buat kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Tidak akan ditemukan dimanapun dan kapanpun agama yang selengkap dan sesempurna Islam. Mengapa demikian? Ini tiada lain karena dia datang dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, yang telah menurunkan Islam ini dan telah menjadikan sebagai agama yang sempurna dan agama yang terakhir. Ajaran-ajaran sebelumnya juga adalah ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tapi disesuaikan dengan zaman dan tempat mereka. Lalu datanglah risalah terakhir, risalah Islam yang khusus dibawa oleh Rasulullah SAW, yang sempurna, sebagaimana firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan di ayat lain Allah SWT tegaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan padamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, yang memberi penjelasan, yang memuat penjelasan segala sesuatu, dan dia merupakan petunjuk, rahmat, dan berita gembira bagi kaum muslimin. Kesempurnaan Islam adalah pada seluruh aspek kehidupan dan pada seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, dan juga sekaligus dia selalu sesuai, selalu cocok untuk setiap masa dan di seluruh tempat. Din yang universal, agama yang selalu cocok kapanpun dan dimanapun. Karena itu, ketika berbicara tentang politik misalnya, maka jelas sekali ini adalah aspek, adalah bahagian yang diatur oleh Islam, yang tidak akan mungkin dilupakan oleh Islam. Betapa tidak, masalah politik adalah salah satu dari persoalan mendasar kehidupan manusia. Kehidupan sosial, kehidupan kebersamaan tidak akan mungkin akan lepas dari masalah politik. Sejak manusia primitif, di zaman jahiliyah pun, di zaman manusia tidak tahu membaca dan menulis, di zaman yang menonjol dengan kesukuan, kabilah-kabilah, semuanya masalah politik ini pasti menjadi kebutuhan mendasar manusia. Karena itu akan menjadi sangat aneh dan sangat asing kalau Islam tidak mengurusinya. Nah, berkenaan dengan hal ini, umat Islam sayang sekali terbagi dalam beberapa kelompok pemikiran. Ada yang menganggap bahwa urusan politik itu bukan urusan Islam. Apalagi mereka salah paham dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu begitu sabda Nabi SAW. Tapi jelas ini adalah kesalahpahaman terhadap hadis tersebut. Urusan dunia yang dimaksud di sini adalah urusan yang bersifat teknis, urusan hal-hal yang merupakan aplikasi dari
hal-hal pokok yang telah diatur dalam Islam. Jadi hadis tersebut tidak bisa digunakan untuk menafikan nilai-nilai Islam, ajaran Islam, arahan Islam dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk masalah politik. Sebab bila itu digunakan, maka yang tinggal dari Islam hanya ajaran ritual saja. Ekonomi pasti kita akan mengatakan itu juga bukan urusan Islam, karena umur dunia pun, ya, sosial, budaya, pendidikan, padahal semuanya sesungguhnya diatur di dalam ajaran Islam yang sekali lagi sebagai ajaran yang syamil kamil, ajaran yang lengkap dan sempurna. Namun di sisi lain ada sebagian kaum muslimin yang memahami bahwa memang persoalan politik bahagian dari ajaran Islam, tapi mereka menggunakan kacamata hitam putih saja. Kalau 100% sistem Islam digunakan, maka boleh kaum muslimin ikut berpolitik dan boleh diatur dengan ajaran Islam. Tetapi kalau tidak 100%, maka lebih bagus ditinggalkan. Ini yang kita ketahui, tidak sedikit dari kaum muslimin yang berpaham demikian. Dia mengakui bahwa ada politik Islam, tapi tidak untuk saat-saat seperti sekarang ini. Dan tentu saja ini juga pendapat yang tidak benar. Ajaran Islam, ajaran yang sempurna, kita katakan dapat sesuai dan cocok dimanapun dan kapanpun. Dalam kondisi sistem Islam tidak tegak secara keseluruhannya, ajaran Islam tidak lahir pada setiap sisi dan sendi-sendi kehidupan, bukan berarti lantas seluruh sistem-sistem Islam dalam urusan sosial kemasyarakatan ditinggalkan dan kita tinggal memilih urusan ritual. Tidak. Ajaran Islam akan selalu memberi solusi, jalan keluar, bahkan bisa mendorong umat Islam berimprovisasi, ya, mengambil langkah-langkah yang tepat dalam situasi sesulit apapun. Kalau kita bahas kondisi perpolitikan hari ini, yang paling gampang selalu dibicarakan atau selalu dikatakan itu adalah sekarang sistem demokrasi. Kan ini bukan sistem Islam. Begitu mereka sering mengatakan dengan mudahnya. Bukankah ini sistem bertentangan dengan Islam? Bahkan ada yang terlampau berani. Maka demokrasi itu adalah kemusyrikan, kekufuran, dan siapapun yang terikut di dalamnya akan jatuh kafir dan jatuh musyrik. Ini keberanian yang naudzubillah sangat berbahaya. Dan biasanya tidak disampaikan oleh para ulama-ulama rabbaniyin. Bukan ulama-ulama yang mendalam ilmunya dan banyak pengalamannya, tapi disampaikan oleh sebagian pemuda-pemuda yang baru belajar. Kalau kita lihat ulama Islam di dunia Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, mayoritas mereka atau dalam istilah kerennya jumhur ulama berpendapat bahwa sistem politik Islam bukanlah sistem hitam putih. Dapat berperan sekalipun dalam keadaan yang tidak sepenuhnya Islam. Kalau kita ingin membedah apa sih yang dimaksud dengan demokrasi, agar umat kita tidak terjebak pada kesalahan itu. Sesungguhnya demokrasi ini suatu sistem yang telah dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini, termasuk negeri-negeri yang disebut negeri Islam, yang kalau kita bedah secara mendalam, sebetulnya kebanyakannya sesuai dengan ajaran Islam. Baik itu berbicara tentang sistem pemilihan, berbicara tentang sistem pemerintahan, berbicara tentang pembagian kekuasaan, ya, itu kebanyakannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Islam. Dan sebelum saya lanjut, satu kaidah yang sangat perlu diketahui, bahwa di luar ibadah mahdhah, kaidahnya itu bukan harus sesuai contoh. Ya, kalau ibadah mahdhah harus sesuai contoh, harus tersurat seperti apa contoh dari zaman dari Nabi SAW atau dari Quran. Kalau di luar ibadah mahdhah, maka kaidahnya asal tidak bertentangan dengan
ajaran Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau dalam ibadah mahdoh itu dalam muamalah jelas kaidah. Nah, demokrasi misalnya, kita akan menemukan sistem pemilihan itu, sistem pemerintahan ini semua adalah masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan Islam, kecuali dalam satu hal, ya, yakni hak dalam sistem demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyusun undang-undang sesuai kehendak mereka. Ini pun tidak bisa 100% dikatakan salah. Sebab yang salah hanya kalau undang-undang itu bertentangan dengan firman Allah SWT, dengan sabda-sabda yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun yang tidak bertentangan justru pasti dibenarkan oleh Islam. Karena andaikan di negara Islam yang melaksanakan Islam 100% sekalipun, tidak mungkin tiba-tiba pemerintahnya menerapkan ayat dan hadis langsung. Harus ada kodifikasi, harus ada pembuatan hukum dan undang-undang yang sesuai pada negeri atau pada tempat, wilayah dan zaman itu. Maka mereka yang memudah-mudahkan untuk mencap bahwa demokrasi itu sama sekali tidak sesuai dengan Islam harus berhati-hati. Ada bahagian yang memang tidak sesuai, tetapi jangan mengeneralisir. Di zaman kita sekarang ini dikenal ada Mahkamah Konstitusi. Kalau seorang ingin harfiah, letter laid, tidak ditemukan dalam sejarah Islam ada Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi apakah ini bertentangan ajaran Islam? Tunggu dulu. Mahkamah Konstitusi dalam syariat Islam bisa diterima. Perlu ada satu mahkamah yang mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusi. Karena itu, mereka yang menggampang-gampangkan serta-merta bisa memberi X. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Kita tidak kenal dalam literatur Islam, dalam sejarah Islam. Inilah kejumudan berpikir yang dapat mengakibatkan Islam menjadi terbelakang. Dan Islam tidak maju, Islam bisa terpinggirkan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Karenanya, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Mari kembali kepada para ulama. Bukankah Al-Quran telah mengajarkan kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama itu yang merupakan warasatul anbiya kalau kalian tidak mengetahui. Dan ulama itu bukan sembarangan setiap orang yang bisa ceramah, setiap orang yang bisa khutbah dipandang ulama. Bukan. Ulama memiliki dua ciri yang utama: sangat dalam ilmunya dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di negeri kita di zaman ini begitu banyak masalah-masalah politik kontemporer yang memerlukan jawaban-jawaban demi kemaslahatan. Dan ingat, tujuan politik Islam sangat mulia pada dua hal pokok yang dapat di-breakdown, diuraikan dalam banyak unsur. Dua hal tersebut adalah menegakkan kebenaran dan keadilan serta mewujudkan kesejahteraan. Seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitab yang sangat terkenal Al-Ahkam As-Sultaniyah, bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah lihirasatid din wa siyasatid dunya, untuk menjaga, memelihara agama, memelihara kebenaran, keadilan, nilai-nilai moral, akhlak mulia harus dijaga dengan politik, dengan kepemimpinan yang baik, dan juga sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena itu, dalam sepanjang sejarah kepemimpinan Islam, dari zaman Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, sampai khalifah-khalifah berikutnya. Pada khalifah-khalifah berikutnya walaupun banyak kekurangan, tapi dua unsur ini selalu terjaga, termasuk kesejahteraan, perhatian pada orang miskin. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq dicatat dengan tinta emas sejarah pernyataan beliau.
Orang yang lemah di antara kalian adalah yang paling kuat di hadapan saya sampai aku bisa memberikan hak-haknya. Dan orang yang paling kuat di hadapan kalian, di mata kalian adalah orang yang paling lemah di hadapan saya sampai aku bisa mengambil hak-hak yang harus dia tunaikan. Begitulah. Bahkan ketika beliau radhiyallahu anhu mengatakan, andaikan ada keledai yang tersesat karena saya tidak membuatkan jalan, maka aku akan bertanggungjawabkan hal tersebut di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Inilah ciri kemuliaan Islam. Pada Umar bin Khattab demikian. Beliau menangis ketika melihat ada rakyat miskin yang tidak makan di malam hari. Ketika beliau masuk ke Baitul Mal mengambil gandum, dipikulnya. Para pembantu ingin mengambil pikulan tersebut. Kata Umar, akankah kalian memikul dosa saya? Diangkut sendiri, dibawa kepada sang miskin. Begitu pula pada zaman berikutnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman khilafah Umayyah dengan khalifah yang sangat terkenal Umar bin Abdul Aziz, dan khilafah Abbasiyah dengan khalifah yang sangat terkenal Harun ar-Rasyid, semua nilai-nilai pembelaan pada orang miskin dan kesejahteraan adalah yang sangat menonjol. Sekalipun saya katakan tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Karena itu, pemimpin yang diperlukan oleh kaum muslimin adalah mereka yang siap menegakkan keadilan dan peduli pada kesejahteraan masyarakat. Mereka yang pro kepada orang-orang lemah. Mereka yang membela orang-orang miskin, bukan yang menggusur orang miskin. Bukan yang membela orang-orang kaya. Bukan mereka yang justru menyerahkan wilayahnya, kekayaan negerinya, kekayaan dalam kekuasaannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah nilai-nilai yang jelas dalam Islam yang seharusnya dapat terus kita upayakan diwujudkan sekalipun dalam sistem seperti saat ini. Sistem demokrasi tidak menghalangi kita untuk mewujudkan itu. Dan kita bisa memilih dari kaum muslimin pemimpin-pemimpin yang baik, terkenal dengan track record, kebersihan, ketegasan di dalam hukum, ketegasan dalam keadilan, tapi sangat peduli pada rakyat miskin. Ini harus menjadi patokan kita ketika kita harus memilih pemimpin. Nah, kadang-kadang nilai-nilai ini menjadi hilang karena kita masih berkutat pada diskusi. Ini sistemnya boleh atau tidak? Ini demokrasi boleh atau tidak? Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, segala keraguan tentang itu dapat dihilangkan. Dan silakan ditanyakan kepada al-ulama ar-rabbaniyin untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang tepat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang saat ini banyak didiskusikan oleh masyarakat Jakarta terutama. Polemik tentang kepemimpinan non-muslim di atas kaum muslimin. Tentu secara umum kaum muslimin secara umum, walaupun mereka orang awam, walaupun latar belakang pendidikannya tidak tinggi, secara umum mereka tahu yang pantas, yang sebaiknya, yang seharusnya memimpin muslim adalah muslim. Itu sudah dipahami, ya, minad din bid darurah. Tetapi akhir-akhir ini ternyata nilai tersebut dipandang sebagai sesuatu yang politis untuk menghalangi dan menjegal orang-orang tertentu. Sebetulnya kalau ada orang yang menginginkan orang lain untuk memimpin kaum muslimin, silakan saja, itu adalah hak mereka. Tetapi jangan masuk kepada wilayah yang suci, wilayah yang jelas ayat-ayat Al-Quran dan hadis telah mengaturnya. Bahwa jelas sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, puluhan ayat, ratusan hadis menegaskan hal tersebut. Bahwa orang-orang beriman tidak pantas, bahkan tidak boleh
mengangkat pemimpin selain dari kalangan orang-orang yang beriman. Di antaranya, karena khutbah Jumat singkat saja, saya bacakan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yuhibbul qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat pemimpin untuk kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara, karena mereka itu sebahagian menjadi pemimpin sebahagian yang lain. Dan barang siapa yang melakukan itu, barang siapa yang menjadikan Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpinnya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka, yakni golongan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah SWT tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang zalim. Dahulu ayat ini ketika dibaca biasa saja, tapi saat ini dianggap sensitif. Bukan dari kalangan kaum muslimin yang memulai, atau bukan dari kalangan para ulama, tapi dari sebagian orang demi mewujudkan keinginan mereka, demi meloloskan orang yang mereka inginkan dari luar kaum muslimin, justru kemudian mengutak-utik ayat itu. Lalu kemudian setiap yang berbicara seperti dianggap salah. Sebetulnya yang memulai salah itu siapa? Jadi sekali lagi ini adalah hal yang biasa. Ayatnya dari 14 abad yang lalu tetap ada. Tafsir Al-Quran oleh para ulama juga jelas. Aplikasinya juga jelas. Namun ini saat ini justru dipolitisir oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu marilah kesadaran kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, termasuk dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah politik, harus kita lakukan. Dan ini bukan berarti kita benci pada orang non-muslim, sama sekali tidak. Ajaran Islam tidak mengajarkan kebencian pada mereka. Cukuplah ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah SWT tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada non-muslim, selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita ada tantangan yang luar biasa, tantangan tersendiri bagi kaum muslimin di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, atau terutama seperti di Jakarta. Ada ungkapan yang keliru tapi dipopulerkan dan sangat menyakitkan. Ungkapan yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Lebih baik pemimpin non yang kafir tapi tegas daripada pemimpin muslim yang tidak tegas. Lebih baik pemimpin muslim, pemimpin kafir yang rajin daripada pemimpin muslim yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah bahwa kita tidak punya pilihan lagi pemimpin-pemimpin muslim yang tidak korupsi, yang tegas, yang rajin bekerja. Padahal di tengah-tengah kita begitu banyak pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki kapasitas seperti itu. Tapi kampanye ini telah dibuat untuk mengajak kaum muslimin pada suatu penyesatan, sehingga mereka pada akhirnya
tidak lagi berpikir, tidak lagi bertanya-tanya ketika disodori bahwa inilah pilihan Anda. Perbandingan yang tentu saja tidak benar. Kalau ingin membuat perbandingan adalah bagaimana pemimpin muslim yang tidak korupsi dan pemimpin muslim, pemimpin kafir yang tidak korupsi. Pilih yang mana? Itu namanya perbandingan yang seimbang. Bagaimana mungkin Anda mengatakan, bagaimana menurut Anda pemimpin yang doktor lebih baik mana daripada pemimpin yang doktor dan baik daripada pemimpin yang tidak sekolah dan tidak baik? Itu tidak mungkin diperbandingkan. Coba perbandingkan dua-dua pemimpin doktor, satu baik, satu tidak baik. Barulah pilihan itu benar. Kalau ingin menyebut nama, kita punya segudang nama di negeri ini yang terbukti baik, tidak korupsi, bahkan tidak sedikit pun pernah dipanggil oleh KPK. Tidak ada sedikit pun bau-bau korupsinya. Sementara sebagian pemimpin kafir yang diagung-agungkan itu telah dipanggil oleh KPK, telah berhembus isu-isu yang tidak sedap. Dan pepatah bahasa Indonesia dan dahulu yang masih sering terbukti adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini masalah yang serius yang harus diperhatikan, bukan semata-mata untuk kita paham dan kita dengar, atau semata-mata bertekad untuk memberikan suara di saat terjadi pemilihan pemimpin bagi wilayah Jakarta atau wilayah manapun. Tetapi bagaimana berusaha agar kebenaran ini tidak tertanam, agar kebenaran ini tidak tertutupi, tidak terbenam, dan agar kebenaran ini tidak terlupakan oleh kaum muslimin. Karena itu perlu upaya yang serius dari setiap muslim untuk mengajak saudara, keluarga, siapapun dari kaum muslimin agar sama-sama menyadari ini dan memenangkan pemimpin muslim yang baik, pemimpin muslim yang akan membawa tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi umat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina al-mustad'afina fi kulli makan, fi Palestin wa fi Myanmar wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allah